Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Pramisti dengan NIM 210512140037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel saya, yaitu dengan judul Literatur Review Penerapan Service Level Agreement atau SLA. Nah, kita akan membahas beberapa hal yang ada di slide ini, yaitu yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian kajian pustaka, tahapan penelitian, hasil penelitian, pembahasan, manfaat SLA, dan kesimpulan. Untuk yang pertama ada abstrak. Dalam menjaga kualitas layanan TI, terdapat sebuah dokumen untuk mengelola tersebut, yaitu Service Level Agreement atau SLA. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode literatur review, dan data yang diambil merupakan artikel-artikel internasional dan nasional dengan kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023 dan bertopik mengenai Service Level Agreement atau SLA. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak atau akibat dari diterapkannya SLA pada perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SLA pada perusahaan berdampak positif dan dalam mengoptimalkan dan mengefisiensi jangka waktu proses yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pendahuluan. Untuk menjaga hubungan antara penyedia layanan teknologi informasi dengan pelanggan, dari proses menjaga tingkat kualitas layanan, manajemen layanan TI memiliki sebuah dokumen kesepakatan antara penyedia layanan TI atau perusahaan dengan pelanggan, yaitu dokumen Service Level Agreement ini atau SLA, dan dokumen ini berisi mengenai gambaran layanan teknologi informasi yang ada, target tingkat layanan, dan tanggung jawab penyedia layanan dan pelanggan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak atau akibat dari penerapan SLA pada perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian ini ada kajian pustaka. Yang pertama ada mengenai manajemen layanan TI. Jadi manajemen layanan TI adalah implementasi serta manajemen layanan teknologi informasi yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis dari penyedia layanan atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada Service Level Management atau sering disingkat sebagai SLM, yaitu pengelola hubungan antara penyedia layanan teknologi informasi dan pelanggannya. SLM ini juga bertanggung jawab dengan semua pengguna atas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan atau perusahaan itu. Kemudian selanjutnya ada SLA atau Service Level Agreement dari ITIL atau Information Technology Infrastructure Library mendefinisikan bahwa Service Level Agreement atau SLA ini sebagai perjanjian antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Dari SLA sendiri juga ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Service Based SLA atau SLA berbasis layanan, kemudian ada Customer Based SLA atau SLA berbasis pelanggan, dan Multi-Level SLA. Tahapan penelitian kali ini yaitu yang pertama mengumpulkan data penelitian. Data penelitian pada penelitian kali ini yaitu berupa artikel dengan topik Service Level Agreement atau SLA, dan artikel tersebut merupakan artikel internasional dan artikel nasional yang telah terakreditasi, kemudian dengan kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023. Dan jumlah dari artikelnya itu sendiri yaitu berjumlah 10 artikel. Kemudian yang kedua melakukan identifikasi pada artikel-artikel yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu melakukan analisa dan pengolahan data, yaitu menganalisa artikel yang telah dikumpulkan dan mengolah hasil dari artikel yang telah dikumpulkan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Jadi setelah menganalisa dan mengolah data dari artikel yang telah dikumpulkan, hasilnya akan dijabarkan dan dibahas serta ditambahkan kesimpulan. Nah, selanjutnya ini ada
hasil penelitian terdahulu, yaitu terbentuk dalam tabel berupa judul, penulis, dan hasil. Untuk artikel yang pertama yaitu Customer Oriented Quality of Service Management Method for the Future Internet-Based Networking, dengan penulisnya ada Andriy Prislutsky dan kawan-kawan, dengan hasil yaitu menambahkan metode Quality of Experience atau QoE dengan SLA yang ada, dan dari hasil simulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan QoE dapat memberikan persyaratan pelanggan yang dibutuhkan untuk kualitas layanan yang dipesan. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu Analysis of Personalized Provision of Service Level Agreement atau SLA Algorithm, dengan penulis sebagai berikut, dan hasil menemukan untuk klasifikasi dalam penggunaan SLA yang dipersonalisasi untuk menghindari pelanggan menerima layanan yang tidak merespon kebutuhannya secara efektif. Untuk artikel yang ketiga yaitu Service Level Management of Information Technology and System in ITB Stikom Bali, yang disusun oleh Nyoman Ayunila Dewi dan kawan-kawan, dengan hasil yaitu dokumen perancangan SLA dan dokumen sistem internal yang membantu Puskomjar dalam menyatukan pandangan dan mempermudah pengguna dalam menemukan informasi mengenai layanan teknologi informasi yang diberikan. Kemudian jurnal atau artikel yang keempat yaitu Integrated Resource Management for Fog Networks, dengan penulis Jui Bin Yang dan kawan-kawan, dengan hasil yaitu menghubungkan parameter SLA sesuai sumber daya yang ada dan mengidentifikasi secara efisien pada elemen SLA, kemudian menggabungkan dengan skema RHO sehingga sistem jaringannya menjadi lebih efisien dan tidak mengalami overheat. Untuk artikel yang kelima yaitu Smart City Economy Supported by Service Level Agreement, a conceptual study into the waste management domain, dengan penulis Catherine Peoples dan kawan-kawan, dengan hasil yaitu menerapkan SLA pelanggan mengenai pengelolaan sampah cerdas pada Smart City beserta biaya layanannya. Kemudian artikel yang keenam yaitu optimalisasi service level agreement dan mikro dengan aplikasi BRI di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi menggunakan pendekatan metode bisnis proses reengineering, dengan penulis Syarif Hadi Wijaya, dengan hasil optimasi pada SLA yang awalnya 12 hari menjadi 4 hari dengan metode bisnis proses reengineering. Kemudian artikel yang selanjutnya yaitu pemodelan Service Level Agreement atau SLA dengan upaya mendukung kelulusan tepat waktu mahasiswa di perguruan tinggi, dengan penulis Bakti Widya Ningrum dan kawan-kawan, dengan hasil bahwa dengan melakukan penerapan SLA ini dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan pada semua pihak, termasuk pihak mahasiswa ataupun dosen. Untuk selanjutnya yaitu analisis penerapan Service Level Agreement atau SLA dalam proses realisasi pembiayaan KPR IB Syariah Tapak di PT Bank Sumut KCP, dengan penulis Nina Iftiani, dan mendapatkan hasil bahwa penerapan dalam proses realisasi pembayaran pada KPR IB Syariah Tapak di PT Bank Sumut KCP ini belum sesuai dengan standar SLA, sehingga proses layanan untuk pencairan pembiayaan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu artikel evaluasi kesuksesan implementasi SLA pada mobile PLIK Bangka Belitung, dengan penulis Elia Helmut dan kawan-kawan, dan mendapatkan hasil yaitu tingkat kematangan dari implementasi SLA pada mobile PLIK Bangka Belitung yaitu berada di level 4 yang merupakan terorganisir dan terukur, namun pada beberapa kabupaten masih berada pada level 3 yaitu tahap pendefinisian dan kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang mengakibatkan SLA tidak dapat terpenuhi.
Untuk artikel yang terakhir yaitu model penilaian kapabilitas proses layanan Service Level Agreement atau SLA pada cloud computing dengan penulis Supono dan mendapatkan hasil bahwa level kapabilitas pada cloud computing masih berada pada level 0 dan penelitian ini juga menemukan usulan untuk optimasi level sehingga level kapabilitas dapat meningkat menjadi level 3. Selanjutnya yaitu pembahasan berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui dampak atau akibat dari penerapan SLA sendiri pada sebuah perusahaan atau organisasi, hasil dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penerapan SLA berperan positif dalam melakukan pengoptimalan jangka waktu layanan TI pada perusahaan atau organisasi. Beberapa penelitian juga menggabungkan SLA dengan metode lain untuk menambah tingkat efektivitas pada jangka waktu layanan TI di perusahaan tersebut. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penerapan SLA atau Service Level Agreement, yaitu yang pertama ada penjaminan kualitas pelayanan yang baik. Jadi SLA ini turut andil dalam peningkatan kepuasan pelanggan dengan cara menetapkan standar kerja. Kemudian yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman. Dengan menerapkan SLA, segala informasi mengenai layanan TI yang akan diberikan sudah tertulis dan jelas dalam SLA. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan akuntabilitas. Jadi SLA mendefinisikan dengan jelas mengenai peran, kewajiban, dan tanggung jawab dari setiap role atau pihak yang terkait dalam proses ini. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Service Level Agreement atau SLA merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang tertulis antara pelanggan dan penyedia layanan. Penerapan SLA ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan seperti kualitas pelayanan baik yang terjamin, menghindari kesalahpahaman, terdapat akuntabilitas, memiliki yang sehat dan baik, serta monitor dan penilaian yang jelas. Terbukti pada hasil penelitian terdahulu bahwa menerapkan SLA ini dapat membuat jangka waktu pemrosesan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja presentasi mengenai artikel saya. Mungkin ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.